Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Kulub. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang induksi magnetik. Dari mana munculnya sifat kemagnetan sebuah bahan? Sifat kemagnetan sebuah bahan muncul akibat adanya pergerakan elektron. Perhatikan gambar, saya sediakan dua macam magnet. Yang pertama adalah magnet permanen dengan kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang kedua adalah magnet induksi yang didapatkan dengan cara mengalirkan listrik pada sebuah kumparan. Pada magnet permanen, seperti yang kita ketahui bahwa semua bahan di alam semesta ini tersusun dari atom-atom. Dan di dalam atom terdiri dari inti atom atau nukleon dan elektron yang selalu bergerak mengelilingi inti atom. Apabila arah putaran elektron pada setiap atom dan orientasinya sama, maka bahan tersebut akan menjadi bahan dengan sifat kemagnetan yang kuat. Tetapi apabila orientasi dan arah putaran magnet pada setiap atom acak, maka antar atom yang memiliki orientasi atau putaran elektron berlawanan akan saling meniadakan sifat kemagnetannya, sehingga akan menjadi bahan dengan sifat kemagnetan lemah atau bahkan menjadi bahan dengan tidak memiliki sifat kemagnetan. Begitu juga dengan magnet induksi. Apabila kita beri arus listrik, maka arus elektron akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Pergerakan elektron ini juga akan mengakibatkan munculnya medan magnet di sekitar kawat berarus ini. Jadi, baik pada magnet permanen maupun magnet induksi, sifat kemagnetan muncul akibat adanya pergerakan elektron. Kita lanjutkan terkait dengan medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Melalui sebuah percobaan, Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik timbul medan magnet. Percobaan tersebut dilakukan dengan cara meletakkan sebuah kompas di bawah kawat dan kemudian kawat tersebut dialiri listrik. Ternyata arah dari jarum penunjuk kompas yang terbuat dari magnet berubah ketika kawat dialiri listrik. Oleh karena jarum penunjuk kompas ini terbuat dari magnet dan yang dapat merubah atau mempengaruhi arah dari jarum kompas ini adalah medan magnet, maka Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik tentu ada medan magnet. Dibuktikan dengan adanya perubahan dari arah kompas. Induksi magnet merupakan besaran vektor yang arahnya dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan dapat kita tentukan dengan posisi tangan menggenggam atau seperti memerah santan, dengan ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian 4 jari yang lain sebagai arah induksi magnet. Perhatikan gambar, ini ada sebuah kumparan dengan arah arus ke atas, maka ibu jari mengikuti ke atas. Kemudian arah induksi magnetik atau arah medan magnetiknya ditunjukkan oleh 4 jari yang lain. Sehingga kalau kita beri gambaran, kalau arusnya arahnya ke atas, maka di sekitar kawat ini akan timbul medan magnet dengan arah berputar seperti ini. Dan itu digambarkan oleh 4 jari. Untuk lebih mengetahui dan mendalami, apabila induksi magnetik dengan arah masuk bidang gambar, artinya menjauhi mata kita, kita simpulkan dengan lingkaran dengan tanda silang, dan arah induksi magnetik yang keluar bidang gambar atau menuju ke mata kita, kita simpulkan dengan bulatan
lingkaran dengan tanda titik di tengah. Misal, yang pertama, apabila ada kawat seperti ini, penghantar seperti ini dengan arus dari kiri ke kanan, maka bagaimana arah induksi magnetik di atas kawat ini dan bagaimana induksi magnetik di bawah? Kita lihat, induksi magnetik di atas kawat akan berarah menuju ke mata kita atau keluar bidang gambar. Sementara induksi magnetik di bawah masuk ke bidang gambar dengan tanda bulatan dan silang. Sementara kalau arusnya kita balik dari kanan ke kiri, maka induksi magnetik di atas kawat akan berarah masuk bidang gambar dan induksi magnetik di bawah kawat akan berarah keluar bidang gambar. Kebalikannya, ya. Kemudian bagaimana kalau kawatnya kita taruh vertikal? Bagaimana arah induksi magnetik di sebelah kiri dan sebelah kanan? Arah induksi magnetik di sebelah kiri kawat berarah keluar bidang gambar atau menuju ke mata kita, ke kita, sementara di sebelah kanan masuk bidang gambar atau menjauh kita. Dan apabila arusnya dari atas ke bawah, maka induksi magnetik di sebelah kanan kawat adalah menuju bidang gambar atau masuk bidang gambar menjauh kita, dan di sebelah kiri keluar bidang gambar atau menuju ke arah kita. Tadi sudah kita tentukan arahnya. Lalu bagaimana dengan besarnya? Untuk kawat lurus yang panjang dan dialiri listrik, maka besarnya medan magnet induksi atau yang kita simbolkan dengan B pada sebuah titik yang berjarak A dari kawat tersebut, ini gambarnya, bisa kita hitung dengan B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Mu0 adalah permeabilitas hampa atau besarnya energi magnet yang bisa dilalui atau bisa dilewatkan di dalam sebuah udara, ya. Karena di sini mu0. I adalah kuat arus yang mengalir pada kawat. 2 pi A adalah jarak kawat terhadap titik yang kita hitung besar induksi magnetiknya. Sementara untuk kawat yang berbentuk lingkaran, besarnya medan magnet induksi di titik tengah lingkaran bisa kita hitung B sama dengan mu0 I per 2A. Bedanya adalah kalau di kawat lurus ada pi-nya, sementara di kawat melingkar tidak memakai pi. Itu untuk satu buah lingkaran. Apabila banyak lingkaran, kawatnya dibuat melingkar-lingkar dengan jumlah lebih dari satu, maka tinggal kita ngalikan dengan N. Sehingga besarnya medan magnetik bisa kita hitung B sama dengan mu0 I N per 2A. Perhatikan arahnya. Apabila gambarnya seperti ini, arah arusnya seperti ini di sisi ini yang saya tunjukkan berarah ke atas, di sisi yang lain berarah ke bawah, maka kita gunakan kaidah tangan kanan. Arahnya medan induksi magnetik mengikuti gambar atau garis yang hijau ini, arah medan induksi magnetik. Kebalikannya, kalau di sisi ini arahnya ke atas, kemudian di sini arahnya ke bawah, maka menggunakan kaidah tangan kanan, induksi magnetiknya berarah ke kanan. Kebalikan dari gambar yang pertama. Besarnya mu0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere. Sementara besar satuan dari induksi magnetik kita bisa menggunakan Tesla atau Weber per meter kuadrat. Kemudian untuk solenoida berarus, solenoida adalah kumparan panjang yang terdiri dari banyak lilitan kawat penghantar. Jadi ini lilitan yang jumlahnya sangat banyak, kemudian dialiri arus listrik. Maka induksi magnetik di tengah solenoida nilainya adalah induksi magnetik di tengah BT sama dengan mu0 yang nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan kuat arus dikalikan dengan jumlah lilitan dibagi dengan panjang kumparan, atau BT sama dengan mu0 IN, dengan N kecil adalah N besar jumlah lilitan dibagi dengan panjang kumparan. Sementara induksi magnetik di ujung solenoida memiliki nilai setengah dari
induksi magnetik di tengah, sehingga bisa kita tulis induksi magnetik di ujung solenoida BU sama dengan setengah dari induksi magnetik di tengah solenoida atau BT. Yang keempat adalah induksi magnetik pada toroida. Toroida adalah solenoida panjang yang kemudian dibentuk seperti lingkaran. Maka nilainya induksi magnetik di tengah-tengah toroida bisa kita tuliskan BT induksi magnetik di tengah sama dengan mu0 atau 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan kuat arus yang mengalir dikalikan dengan N kecil, di mana N kecil tadi adalah N besar dibagi L, dengan L adalah panjang kumparan. Karena di sini panjang kumparan merupakan keliling lingkaran, maka untuk induksi magnetik pada toroida bisa kita tulis dengan BT sama dengan mu0I N per 2πA, dengan 2πA adalah keliling lingkaran, hanya jari-jari. Permasalahan-permasalahan yang sering keluar adalah kawat lurus dengan berbagai variasi. Salah satunya adalah kawat sejajar. Contoh pada kawat sejajar ada 2 buah kawat sejajar, kemudian diberi arus dengan nilai yang bisa sama bisa berbeda dan memiliki jarak tertentu. Kemudian kita diminta untuk menentukan induksi magnetik di sebuah titik di antara 2 kawat sejajar ini. Atau kita juga diminta untuk menentukan di titik mana yang induksi magnetiknya bernilai 0. Kemudian di soal yang lain mungkin kita diminta untuk menentukan induksi magnetik pada kawat setengah lingkaran. Untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan persamaan induksi magnetik pada kawat melingkar, B sama dengan mu0I per 2A, tetapi untuk N-nya, N adalah jumlah lingkaran, karena di sini hanya setengah, maka N-nya kita isi setengah atau setengah lingkaran. Demikian yang bisa kami jelaskan. Untuk contoh-contoh pembahasan soal-soal bisa kalian ikuti pada video-video selanjutnya. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.